Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk belajar bersama. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu ini sangat berharga, ilmu ini sangat mahal. Ya, karena ilmu itu adalah segala-galanya. Ilmu ini segala-galanya dalam kehidupan hamba-hambanya, baik itu dunia maupun akhirat. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan nilai dari sebuah ilmu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kedudukan ilmu, karena ilmu di atas segala-galanya. Ibadah apapun bentuknya, sebesar apapun nilainya, kedudukannya, apabila dikerjakan tanpa ilmu, maka ibadah itu pun akan menjadi ibadah yang rusak. Bahkan terancam ibadah itu tidak diterima oleh Allah, sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang mana amal yang dikerjakan itu laisa alaihi amruna, bukan bagian dari urusanku ini, yakni urusan din. Artinya apa? Amalan yang dilakukan itu tidak pernah saya ajarkan. Amalan yang dilakukan itu tidak pernah saya sampaikan. Dia amalkan, dia sesuai dengan keinginan dia yang buat, dia yang menentukan. Maka apa kata beliau? Fahuwa raddun. Amal ini raddun, la yukbal, tidak diterima oleh Allah. Maka di situ para ulama ijma, ya, secara mufakat mengatakan bahwa ilmu merupakan salah satu syarat diterimanya dari suatu amalan. Maka kita bisa bayangkan ilmu ini kayak apa nilainya. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Dan semoga ini nanti bisa menuntun ilmu ini kepada kita semuanya, memberikan arahan kepada kita semuanya, dan membawa kepada para pemiliknya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi, kedudukan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun materi yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini bersama dengan Majelis Taklim di kajian Komering, kita akan bicarakan tentang betapa mulianya yang namanya waktu ini. Di situ kami beri judul jadi nafas yang sudah keluar tidak akan pernah kembali. Kalimat ini dinukil dari seorang ulama. Respon hasil dari pengkajian, renungan yang sangat mendalam oleh para ulama kita. Setelah merenungkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana pertanggungjawaban hamba kepada Robnya, maka beliau menemukan satu kalimat ini. Nafas kita ini, nafas kita yang sudah kita hembuskan, tidak mungkin itu kembali lagi. Artinya apa? Satu kali kesempatan orang untuk melakukan kebaikan dan dia tidak lakukan, berarti kesempatan itu sudah hilang. Adapun waktu yang lain yang datang berikutnya, ini bukan kesempatan yang sudah hilang itu. Ya, seperti pagi tadi kita punya kesempatan untuk baca Al-Quran. Ya, tidak kita pakai, berarti sudah hilang. Nanti siang punya kesempatan kita pakai, itu kan siang dan pagi itu pertanggungjawabannya beda. Sama dengan nafas kita ini, ayol ikhwah. Sama dengan nafas kita ini. Nafas yang pertama dengan nafas yang kedua itu sudah beda tanggung jawab. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi nafas yang pertama dengan nafas yang kedua ini sudah beda. Sementara berapa kali kita mengumpulkan nafas, karena nafas itu adalah waktu itu adalah kehidupan. Maka kesimpulannya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan nafas adalah menyia-nyiakan umur kita. Menyia-nyiakan umur berarti kita telah menyia-nyiakan kehidupan ini. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, mari mengawali kajian ini kita buka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Kalimat ini Allah menjelaskan tentang waktu. Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya, Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. Dan kita ambil dari tafsir-tafsir yang lain. Firman Allah di dalam Al-Quran itu adalah al-haq. Sekalipun Allah tidak pakai sumpah. Ya, firman Allah semuanya itu adalah mengandung kebenaran. Semuanya. Apapun yang dibicarakan Allah, apapun yang difirmankan Allah di sana, itu adalah al-haq. Kalau semua firman Allah itu adalah benar,
bagaimana kata-kata kalimat firman yang benar itu ditambahi dengan sumpah. Ya, bisa kita renungkan. Firman Allah ini benar, walaupun tanpa sumpah. Sekarang firman Allah itu benar, ditambahi dengan sumpah. Berarti ini menunjukkan persoalan yang dibicarakan itu sangat amat penting. Ya, berarti perkara yang sedang didiskusikan, yang sedang difirmankan Allah ini merupakan perkara yang sangat penting. Dan di sini Allah berfirman berhubungan dengan waktu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, dari sinilah menunjukkan bahwa waktu itu berharga, waktu itu sangat mahal, waktu itu sangat penting dalam kehidupan. Sehingga banyak di beberapa ayat, di beberapa surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah berkaitan dengan waktu. Di sana ada kita temukan wal fajri. Di sana kita temukan wadduha. Di sana kita temukan wal laili dan yang lainnya. Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu perkara yang sangat penting. Kenapa waktu dikatakan sangat penting? Karena waktu itulah sejarah. Waktu itu menyimpan semua peristiwa. Di dalam waktu itu manusia akan berkiprah menjalani hidupnya. Di dalam waktu itu, perjalanan hidup manusia ini, dia telah mengukir sejarah di dalam waktu itu. Ya, makanya lihat orang yang nggak punya waktu. Lihat orang nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu. Habis sudah berarti. Berarti waktunya sudah habis karena dia tidak punya waktu. Makanya vakum. Pekerjaannya hilang. Amalnya hilang. Kenapa? Dia mengatakan saya tidak punya waktu. Coba bayangkan, sejarah manusia tercatat di dalam waktu itu. Ya. Manusia bisa berkarya, manusia bisa berkreasi. Manusia bisa berprestasi. Itu ketika manusia menjalani waktu-waktunya ini. Dari waktu itulah manusia itu akan berjalan menuju pada kemuliaan. Dari waktu itu pula manusia membawa dirinya dalam kehancuran dan penderitaan. Ya. Tinggal bagaimana orang-orang yang sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia menggunakan waktunya. Sehingga ayat yang kedua mengatakan innal insana lafi khusrin. Kerugian. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik itu tua maupun muda. Baik itu kaya maupun miskin. Baik itu dia berilmu atau orang awam. Khusr, dia rugi dia. Semua manusia dalam kerugian. Maka ayat yang ketiga pengecualian. Illa. Ya. Ayat yang ketiga membatasi. Ada orang-orang yang tidak rugi. Ada orang-orang yang selamat. Ada orang-orang yang bahagia. Ada orang-orang yang sukses. Illa. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mengisi waktunya dengan 4 perkara. Yang pertama, hidupnya diisi dengan ilmu dan iman. Ini yang pertama. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. 4 hal ini ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka dia akan menjadi golongan orang-orang yang selamat. Sehingga di dalam surat Al-Asr ini, ya, di samping menjelaskan tentang pentingnya ilmu, pentingnya waktu, ya, tentang mulianya waktu, maka pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Asr ini, bahwa ayat ini menjelaskan tentang manusia dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang al-ashqiya, golongan orang-orang yang celaka. Golongan orang-orang yang menderita, al-ashqiya. Ya, makanya Allah sebutkan innal insana lafi khusri, kerugian.
kesedihan, penderitaan, penyesalan akan dialami oleh kelompok yang pertama ini. Adapun golongan yang kedua adalah as-su'ada. Itu orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang selamat. Orang-orang yang mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Baik dunia maupun akhiratnya. Ini penjelasan singkat di dalam surat Al-Asr ini. Nah, kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, di mana hadis itu sangat masyhur. Hadis ini, ya, hadis ini sangat masyhur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas." Ada dua nikmat yang maghbun, ya, yang sering menipu manusia. Ada dua nikmat yang sering menipu manusia. Fihi ma katsir, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Ya, tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat yang sering banyak menipu manusia itu? Yang pertama, beliau mengatakan as-sihah, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu yang lapang. Ini kenikmatan yang sering menipu manusia. Ya. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika mensarah hadis ini, Syekh Salim Aid Al-Hilal di dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin, ketika menjelaskan hadis ini, apa kata beliau? Beliau mengatakan al-mukallaf tajir. Manusia atau orang-orang mukmin itu ibarat seorang pedagang. Masya Allah. Jadi Allah menggambarkan hidupnya orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Ini namanya pedagang itu melakukan transaksi jual beli. Ada untung, ada rugi. Itu kehidupan orang mukmin. Digambarkan Allah seperti ini. Ya. Adapun sehat dan waktu lapang tadi itu merupakan ra'sumalahu, merupakan modal utama dalam hartanya ini. Nah, sehat dan waktu lapang merupakan modal utama. Dan luar biasa ikhwah, apa yang dikatakan oleh beliau itu sangat benar. Coba sekarang kita mau berprestasi, kita mau berkreasi, kita mau beraktivitas dengan aktivitas yang seluas-luasnya, apabila tidak mendapatkan dua nikmat ini, tidak sehat, tidak ada waktu, gimana? Kita akan berkarya, gimana kita akan beraktivitas, gimana kita akan melakukan sesuatu. Cuma masalahnya kan, waktu yang ada itu kita isi dengan apa itu kan? Semua makhluknya diberi waktu sama-sama. Nabi SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul muslimin, orang-orang soleh dari kalangan imam-imam kaum muslimin, diberi waktu yang sama dengan kita, 24 jam hidupnya, dalam sehari semalam. Tidak lebih dari itu. Tapi prestasi yang dihasilkan beda. Ya. Faidah yang dihasilkan beda, karya yang dihasilkan beda. Kenapa orang bisa melakukan ini dan itu, kita tidak? Kenapa orang ini bisa itu, padahal juga orang-orang sibuk? Ya, maka disinilah kita belajar untuk memahami tentang pentingnya waktu itu. Adapun orang-orang yang mengisi waktunya dalam sehari semalam, ada orang yang sampai 1 juz, ada yang sampai 2 juz dalam 24 jam ini. Ada yang bisa demikian. Ketika kita mengatakan, mungkin kita berpendapat itu mungkin orang nganggur gitu kan. Banyak kerjaan. Ternyata banyak. Nah, sekarang kira-kira ulama itu sibuk apa enggak ulama? Ya. Nah di situ adalah manajemen. Tergantung kita melihat. Ya.
Orang itu kan dari paradigma ikhwah. Mindset yang ada di dalam pola pikirnya ini. Kalau orang melihat permata itu mahal, permata itu sangat berharga, maka dia akan memperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Karena sesuatu itu dianggap mahal. Ya, disinilah pandangan para ulama. Kenapa para ulama itu sangat antusias di dalam melakukan ibadah? Karena apa? Karena umur itu adalah amanah dan umur, waktu itu mahal bagi mereka. Sampai diriwayatkan ada seorang datang kepada Imam Malik. Datang kepada Imam Malik, nanya, berapa umur Anda? Ini kalau bahasa kita kan orang bertanya begitu kan wajar gitu. Terus kita akhirnya ngobrol, cerita dan muat, panjang itu ceritanya. Pertanyaannya satu. Ya, jenengan Mbak, jenengan sudah umur berapa ini? Itu jawabannya bukan cuma sekali lain, enggak. Ketika Imam Malik ditanya tentang umurnya, apa kata beliau? Ya fulan, urusi dirimu sendiri katanya. Itu jawabnya. Kenapa? Apa manfaatnya? Kalau tak tunjukkan apa manfaatnya? Apa faedahnya kamu mengetahui umurku? Ya kecuali kalau jenengan sensus gitu. Ya, mau tak data ini, mau dapat jatah apa namanya? Bagi orang yang umurnya sekian nanti dapat bantuan satu misal. Ini ada manfaatnya. Tapi kalau kenapa kita malah sampai sedemikian rupa ulama tidak menyibukkan hal-hal yang demikian ini. Intinya apa? Imam Malik tidak mau memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang gak jelas faedahnya. Sampai demikian. Nah, ini bisa kita renungkan bersama. Kita bisa pikirkan bersama. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita ini. Ya. Oleh karena itu saya saling mengatakan bahwa syarah yang pertama dari hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi pelajaran pertama bahwa seorang mukmin itu ibarat seorang pedagang. Modal utamanya dari hartanya itu adalah sehat dan kesempatan. Maka faman ahsana istikhdam, barang siapa yang memperlakukan, menggunakan sebaik-baiknya ra'sumaluhu, modal utamanya tadi itu. Ya, jadi barang siapa yang menggunakan modal utamanya itu dengan sebaik-baiknya, ya, maka nalu riba, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nalu riba, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia beruntung, dialah orang-orang yang beruntung. Wa man dayyi'ahu, dan barang siapa yang menyia-nyiakan modal utama tadi itu. Seperti orang berdagang itu. Modal utama nggak boleh digunakan apapun. Modal utama dijaga dengan baik. Kenapa? Ini modal utamanya. Perdagangan ini bisa jalan kalau modal utamanya itu ada. Perdagangan akan berkembang kalau modal utamanya itu dijaga. Tapi kalau perdagangan itu modal utamanya disia-siakan, modal utamanya diabaikan, dihambur-hamburkan, akan hancur perdagangan itu. Hidup kita itu begitu. Ya. Sehat dan sempat, ini modal kita, modal utama kita, modal dagang kita ini. Kalau sehat dan sempat itu disia-siakan, maka hancur semuanya. Ya, maka akan hancur, nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya. Jadi orang-orang yang menggunakan, memanfaatkan modal utamanya itu dengan sebaik-baiknya, diolah, ditata. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ketika membahas tentang tazkiyatun nufus. Apa kata beliau? Seharusnya orang mukmin itu punya agenda hidup, agenda harian. Seharusnya demikian kata beliau. Jadi ada jadwal yang sudah jam sekian itu ada jadwal, menjadwal amalnya. Ya, menjadwal ibadahnya. Sehingga nanti kita merasa punya pagi hari apa jadwal saya. Tahajud, witir, itu jadwal agenda kehidupan saya ini. Setelah itu salat subuh, setelah itu apa, terus ada jadwalnya. Zikir pagi petang, baca Quran kalau memang ada waktunya. Ada jadwalnya. Sehingga nanti orang memiliki sesuatu. Kalau hilang salah satu terasa, oh ada yang hilang tadi malam, apa witir saya hilang. Ya, zikir pagi petang saya tadi hilang, saya nggak sempat.
Baca Quran tadi ya saya hilang. Tahu kalau itu hilang. Kenapa? Karena kita punya. Karena kita punya. Ya. Lah kalau kita nggak punya agenda itu, hilang semuanya pun nggak sadar. Kalau banyak yang hilang dari kehidupan kita ini. Makanya perlu adanya evaluasi tadi. Sehingga digambarkan, ini disambungkan dengan gambaran yang diberikan Allah Ta'ala bahwa orang mukmin itu ibarat seorang pedagang. Lah seorang pedagang itu harus terus memantau dagangannya. Apa kira-kira yang disibukkan orang-orang pedagang itu? Menghitung apa? Dia menghitung untung dan rugi. Ini pelajaran pertama ya. Jadi seorang mukmin itu seperti orang pedagang, sehat, sempat itu merupakan modal utama dari hartanya. Barang siapa yang menggunakan modal utamanya, dia akan beruntung. Dan barang siapa menyia-nyiakan modal utamanya ini, apa kata beliau? Maka khasira wa nadima. Ya. Dia akan menjadi orang yang rugi dan dia akan menjadi orang yang menyesal. Itu yang disebut dengan maghbun, orang yang tertipu. Ya. Dan ini dikuatkan oleh pernyataan Imam Sa'id bin Jubair. Ya, jadi yang dimaksud dengan ghurur, kenikmatan-kenikmatan yang menipu, ya, kenikmatan-kenikmatan yang menipu itu adalah, kata beliau, ma yulhika an talabil akhirah. Ya, ma yulhika an talabil akhirah. Apa saja, ya, yang melalaikan kamu dari mencari akhirat. Itu yang dikatakan mata'ul ghurur. Jadi kenikmatan yang menipu itu atau orang-orang yang tertipu itu kalau sesuatu yang kamu miliki itu melalaikan kamu dari mencari akhirat. Ya. Wa malam yulhika, dan apa-apa yang tidak melalaikan kamu dari akhirat, falaisa mata'ul ghurur, itu bukan kenikmatan yang menipu. Ya. Jadi kalau kita sehat, tidak pernah sakit sementara orang sakit, jangan dikira Anda selamat. Jangan dikira Anda beruntung, jangan dikira. Keberuntungan orang itu bukan dari sakit dan sehatnya tadi itu. Apa artinya Anda sehat kalau kemudian yang diisi adalah sesuatu yang dimurkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang sakit mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, akrab dengan Allah, memenuhi waktu-waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, mana yang beruntung? Orang sehat, dia lari menjauh dari Allah dengan melakukan hal-hal yang mubadzir, melakukan hal-hal yang sia-sia, atau bahkan melakukan mengisi waktunya itu dengan kemaksiatan. Ini orang-orang yang sehat, punya kekayaan, punya kekuatan. Sementara si fulan ini sakit, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan banyak, dia nggak bisa makan bebas, tapi waktunya dipakai taqarrub kepada Allah. Siapa yang beruntung? Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya. Jadi apa-apa yang menjauhkan Anda, yang menghalangi Anda, melalaikan kita dari mencari akhirat, itulah yang disebut dengan tertipu. Maka sehat ini, kalau menjadikan kita lupa untuk mencari akhirat, maka kita terjebak di dalam al-ghurur. Keterpedaya, kita tertipu dengan kesehatan ini. Umur panjang, jangan bangga. Tubuh sehat, jangan bangga. Kenapa? Apakah sehat itu menjadikan kita mencari akhirat? Umur panjang, kan ini yang sering kali ada orang umurnya panjang sekali, mungkin 7 bulan, tapi kelihatan masih kuat, kelihatan masih muda, dia nggak pernah kena sakit. Itu rata-rata orang membanggakan diri di hadapan manusia. Makanya kadang-kadang ada orang nanya-nanya ke orang lain, ya, nanya-nanya, padahal nggak ditanya dia. Ya, dia nanya-nanya, coba mas, nek nurut sampean saya ini umur berapa? Nah, itu biasanya tuwek tapi ketok enom ngono kuwi. Ya biasanya wong itu tuwek tapi ketok enom. Akhirnya apa? Ingin membanggakan diri. Nek nurut sampean saya umur berapa? Apalagi rambutnya nggak ada yang putih sama sekali, giginya belum ada yang copot, dia bersepeda kuat sampai puluhan kilometer. Ya.
Itu satu kebanggaan bagi diri. Apa yang kita banggakan dengan umur yang panjang, dengan tubuh yang kuat, dengan badan yang sehat, tapi jauh daripada akhirat. Tidak pernah digunakan mencari akhirat, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mal faidah, apa faedah kekuatan dan kesehatanmu itu? Apa keuntungan kamu mendapatkan umur yang banyak, kalau kemudian umur yang banyak itu dipakai lalai kepada Allah taala? Ya. Dipakai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan kelalaian-kelalaian. Sementara hancurnya kehidupan manusia, rusaknya kehidupan manusia, penderitaan yang akan dialami manusia, itu rata-rata diawali dari kelalaian. Lalai itu bencana. Ya. Nabi Adam terjerumus di dalam kesalahan, masuk di dalam perangkap syaitan. Kenapa? Karena lalai. Ya Allah, karena lalai. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang pertama, kata Syekh Salim. Adapun pelajaran yang kedua, kata beliau dari hadis tadi, ya, pelajaran yang kedua adalah yang bagil istifadah minas sihati wal farah. Ya. Yang bagi al istifadah minas sihati wal farah. Diharuskan seseorang itu memanfaatkan sehat dan waktu itu. Diharuskan. Seorang mukmin menggunakan sehatnya, menggunakan kesempatan-kesempatannya untuk apa? Litaqarrubi ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah, bisa dengan nasihat, mengingatkan orang lain, bisa dengan zikir, bisa dengan doa, bisa dengan tilawatil Quran, bisa dengan majelis taklim. Ini adalah amalan-amalan kalau kita lakukan berarti kita merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Ini kata beliau, ini pelajaran yang kedua. Ya. Jadi diharuskan orang mukmin itu menggunakan sehatnya, menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Wafilul khairat. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan qabli fawatihima, sebelum dua hal ini hilang darinya. Perhatikan, sebelum dua hal ini hilang darinya. Karena dua nikmat ini nggak selamanya ada di dalam diri kita. Sehat itu nggak selamanya kita sehat, walaupun jenengan menjaga kesehatan dengan baik. Makan nggak boleh, nggak berani sembarangan. Istirahat diatur, olahraga diatur. Jangan dikira orang seperti ini selamat daripada sakit. Jangan dikira itu usaha saja sebenarnya. Tapi penentu utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diusahakan, ya, diharuskan seorang mukmin menggunakan waktunya itu dengan apa? Memanfaatkan sehatnya, memanfaatkan waktu-waktu lapangnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak sebelum dua hal ini hilang darinya. Ya. Ini sebelum dua hal ini hilang darinya. Sebab apa? Disebabkan ya. Al-farah, kekosongan itu yu'aqibu asyul. Ya. Karena kekosongan itu, waktu yang lapang itu akan diakhiri dengan kesibukan. Artinya apa? Artinya begini. Orang itu kalau waktu longgarnya itu dia santai-santai. Ya. Dibuat anteng-anteng. Tidak dimanfaatkan. Maka pada akhirnya nanti dia akan menjadi orang yang paling sibuk. Coba perhatikan. Ketika ada seorang akan pergi safar jauh. Mulai kapan dia menyiapkan perbekalannya? Mulai kapan dia disibukkan? Ya. Orang kan safar, katakan 5 bulan yang akan datang dia akan safar. Katakan seperti ibadah haji. Contoh, ini supaya mudah kita menangkapnya. Orang akan berangkat haji.
Mulai kapan dia akan disibukkan menyiapkan pembekalannya? Itu bepergian yang sudah jelas waktunya. Ya, harinya, tanggalnya, bulannya jelas. Mulai kapan dia? Apa 2 hari sebelum pemberangkatan? Tidak mungkin. Apa seminggu baru dia beli koper? Tidak mungkin. Sekian 1 tahun, ini sudah siapkan dia. Mulai nyicil, mulai pendaftaran, mulai mengikuti manasik, menyiapkan perbekalan-perbekalannya. Nanti semakin dekat dengan waktu pemberangkatan, dia semakin sibuk mempersiapkan bekal-bekal yang akan dia bawa untuk pergi haji itu. Nah, coba sekarang bisa ibu bayangkan, atau umroh ya, katakan umroh, atau haji, atau pergi apa saja. Ya. Coba ibu bisa bayangkan, orang ikut bepergian, persiapannya cuma dalam waktu yang sedetik itu. Maret-maret dia akan menyiapkan. Bisa jadi yang akan dibawa nggak dibawa, yang nggak perlu dibawa justru dibawa. Kenapa? Karena tergesa-gesanya waktu, mepetnya waktu. Makanya seringkali kalau ada acara keluarga mau safar, ya, malam udah disiapkan. Besok pagi ada acara safar, malam udah dipastikan koper apa yang disiapkan, udah disiapkan. Sampai anak-anak kita yang kuliah, anak-anak kita yang mondok pesantren, habis liburan, waktu akan kembali 1 minggu sebelumnya itu sudah disiapkan dengan matang. Apanya yang dibawa ini? Dipastikan. Karena kalau tidak, itu tadi, kalau tidak, nanti akan menjadi orang yang sibuk dan kamu akan menderita karenanya. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu pula yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ya. Jadi kalau orang tidak menggunakan, memanfaatkan waktu, memanfaatkan sehat, memanfaatkan waktu yang lapang tadi dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi kesibukan di akhirnya. Ya, akan menjadi kesibukan di akhirnya. Sakit ketika tidak digunakan nanti, sehat ketika tidak digunakan dengan baik, dia akan menjadi orang yang sakit di ujungnya. Longgar ketika tidak dimanfaatkan, dia akan menjadi orang yang sibuk di akhirnya. Kita masih ingat dengan hadis Nabi SAW, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dan di beberapa hadis, ya, beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini masyhur di kalangan kita, masyhur, padahal sangat dalam hadis ini. Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan emas itu sebelum datangnya 5 perkara. Perhatikan kalimatnya, igtanim, dari kata-kata ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Dalam segi bahasa, harta rampasan perang itu ada 2. Yang pertama itu disebut fa', yang kedua disebut ghanimah. Apa bedanya? Kalau fa' itu harta rampasan perang yang didapat tanpa ada kontak senjata. Jadi begitu kita datang, kaum muslimin datang, orang kafir pergi sudah. Kita dapat harta rampasannya ini. Ini namanya fa' namanya. Ya, ini namanya fa'. Jadi harta perang yang didapatkan tanpa ada kontak senjata, tanpa ada perkalian, tanpa ada pembunuhan. Jadi begitu pasukan kaum muslimin datang, orang kafir pergi. Nggak ada perlawanan sama sekali, hartanya ditinggalkan. Lah kita mendapatkan harta ini, harta rampasan namanya, harta rampasan perang, tapi tanpa ada peperangan, itu namanya harta fa'. Nah, adapun harta rampasan perang yang melalui kontak senjata, tersakiti, terbunuh, ya, tergores kita, keluar darah kita, tertombak, terpanah, melalui itu, kemudian orang-orang kafir pergi, meninggalkan, kalah atau dikalahkan, atau meninggal semuanya, lalu kita dapat harta rampasan perang. Ini disebut ghanimah. Jadi harta yang didapat melalui apa? Melalui perjuangan, melalui peperangan, melalui usaha kuat. Ghanimah. Artinya apa? Dianjurkan kita menggunakan, menjaga 5 perkara ini seperti orang yang sedang jihad. Ya Allah, ini loh. Kita menjaga 5 perkara ini seperti ketika kita berjaga di waktu jihad itu. Kenapa? Kalau enggak pasti akan sengsara nantinya. Apa coba kita lihat lebih dekat lagi? Apa 5 perkara ini? Yang pertama adalah sababaka, masa mudamu. Jaga masa mudamu. Ya.
Perbaiki masa mudamu. Optimal pada masa mudamu. Kenapa? Qabla haramik, sebelum masa tuamu. Ada apa masa tua? Karena masa tua itu mufni dan melemahkan semuanya. Lemah kita. Bisa nggak kita sekarang ini menghafal Quran? Ikut hafalan Quran. Lemot. Apa lemot itu apa ya? Kenapa mas? Nggak mampu, udah tua. Alasan pasti tua kita. Lemah, pikiran kita lemah, badan kita lemah. Loh kok malah banyak orang-orang ingin memperbaiki ibadahnya di masa tua. Nanti aja kalau udah tua. Tua itu membawa kelemahan. Ya, gampang sakit, gampang lemah. Gampang drop. Makanya masa muda dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Masa tua itu melemahkan. Badan kita lemah. Sholat ingin membaca surat yang panjang, tapi bagaimana mungkin kaki ini gemeter. Tubuh ini menggigil, ingin berpuasa tapi penyakit lambung. Ingin melakukan amal tapi nggak bisa, kena penyakit diabetes dan bermacam-macam. Mikir sedikit darah tinggi. Mikir sedikit jantung. Kenapa tua? Makanya ightanim, usaha keras menjaga masa muda itu. Yang kedua, apa? Wasihataka qabla sakomik, jaga masa sehatmu. Perjuangkan masa sebelum kamu sakit. Kenapa? Karena li'annahu mufsidan. Sakit itu merusak. Coba antum lihat, harta rusak. Dihambur-hamburkan harta itu untuk berobat. Teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit berat seperti sakit jantung, sakit ginjal, empedunya bermasalah, kanker darah. Antum bisa lihat uang tuh nggak ada artinya, dibuang-hamburkan setiap hari. Dibuang ke sana kemari ratusan juta itu. Rusak. Ibadah yang kita alami, coba kita lihat. Taklim kemana-mana nggak bisa, kenapa? Sakit. Apa ini yang kita tunggu? Apa ini yang kita nantikan? Nanti kalau masa sakit, saya akan berusaha ibadah yang apa itu? Sementara kita sholat, kacau waktunya sholat. Belum lagi kena kepala pusing, dipakai berdiri, pakai duduk, muter-muter kepala. Perut terasa panas, karena nggak kemasukan, tubuh semakin lemah. Sholat bagaimana bisa konsentrasi? Antara rakaat pertama, rakaat kedua, kadang-kadang kita sudah lupa. Kondisi seperti ini dianjurkan oleh Nabi, bahkan dibolehkan untuk dijamak. Kenapa? Karena drop. Apa waktu ini yang kita nantikan untuk memperbagus kualitas ibadah? Apa waktu seperti ini akan kita manfaatkan untuk tolabul ilm? Ketika kita sehat, selalu beralasan. Ketika kita longgar, selalu beralasan. Bersembunyi di balik alasan. Apa nunggu waktu-waktu itu dihilangkan oleh Allah? Ini tolong dicatat diingat-ingat dengan baik. Ya. Kemudian wahina qabla faqrik. Ya. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kenapa? Miskin itu munsian, banyak melalaikan. Dan tidak sedikit orang-orang yang futur karena kemiskinannya. Bahkan ibu-ibu, para ummahat itu minta cerai kepada suaminya. Karena gak tahan dengan kemiskinannya. Orang-orang yang aktif taklim harus minta izin untuk mencari nafkah. Karena miskin. Belum lagi yang dikejar-kejar hutang ke sana kemari. Apa waktu ini yang kita tunggu? Masya Allah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kemudian yang keempat, wa farohika qabla sughlik, dan masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Kenapa? Sibuk itu merampas kebebasan kita untuk melakukan aktivitas. Coba, apa yang gak dirampas oleh kesibukan? Dan sekarang ini banyak kita temukan orang tidak mau ngaji, nggak sholat berjamaah, nggak ikut ziarah, nggak mau taklim, nggak sempat baca Quran. Alasannya apa coba? Semua bersembunyi di balik sibuk. La haula wala quwata illa billah.
Nanti kalau selalu beralasan, maka alasan di akhirat nanti sudah tidak ada lagi. Tidak diberi alasan oleh Allah. Tidak diberi waktu untuk beralasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima yang dijaga, wahayatika qabla mautik. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Kenapa? Karena kematian itu mujhizan. Apa? Mengakhiri semuanya. Habis semuanya sudah. Tertutup semuanya. Coba, makanya tolong pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau kita takziah, coba sekali mendekat kepada sang mayat, mendekat ke jenazahnya. Lihat, renungkan. Sekarang si fulan sudah terbujur menjadi mayat. Sudah meninggal dunia, sudah menghempuskan nafas yang terakhirnya. Lihat, apakah bibirnya bisa berzikir? Tidak. Kenapa? Bibirnya sudah terkunci, masa zikirnya sudah habis. Kematian itu mengakhiri semuanya. Lihat kakinya, terbujur kaku di sana, tidak bergerak sedikit pun. Jangankan bergerak menuju ke masjid, langkah ke masjid sudah tertutup bagi dirinya. Ya, langkah menuju anak-anak yatim piatu sudah terputus, sudah habis waktunya. Kematian yang mengambilnya. Lihat punggungnya, dia tegak, kekakuannya, tidak bisa rukuk. Kenapa? Ini syarat-syaratnya sudah hilang semuanya. Darahnya sudah tidak mengalir, detak jantungnya sudah tidak berdetak, nafasnya sudah tidak menghembuskan lagi. Kematian mengakhiri semuanya. Apakah ini waktunya untuk kita beribadah? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan ya, pada kita semua, kesungguhan kita di dalam mengisi waktu ini, sehingga nafas ini betul-betul berharga. Ayo ikhwah, nafas ini benar-benar berharga. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kedua ya. Jadi seharusnya diharuskan bagi seorang mukmin untuk memanfaatkan waktunya di waktu sehat ini. Sebab sebelum sehat itu diambil oleh Allah, sebelum kesempatan itu diambil oleh Allah, sebelum hidup itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat penting di sini. Ada seorang ulama mengingatkan kita ya. Jika engkau isi hidupmu itu dengan bermain-main, jika engkau gunakan hidupmu dan kesempatanmu itu untuk bermalas-malas dalam beribadah, santai-santai di dalam beribadah, maka ketahuilah, ya, ketahuilah, kata beliau, bahwa saat ini, jutaan penghuni kubur. Jadi kalau sekarang kita hidup, bisa bernafas, bisa sholat, bisa ini, lalu kita tidak manfaatkan, kita isi dengan santai, ya, diisi waktunya dengan sesuatu yang gak jelas manfaatnya. Ya. Maka ketahuilah saat ini, saat yang sama ini, sedang kamu santai-santai menggunakan hidupmu, bermalas-malasan dalam ibadahmu, ketahuilah bahwa saat yang sama jutaan penghuni kubur sedang menghibah kepada Allah. Jutaan penghuni kubur merintih kepada Allah. Untuk apa? Minta dihidupkan kembali seperti kita. Ya. Seperti kita, minta dihidupkan kembali. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam surat 35, surat Fatir, pada ayat yang ke-37. Ya, bisa kita lihat mulai ayat 36. Surat 35 ayat 36 37. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha
Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-36, dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Ya. Kadzalika najzi kulla kafur, maka mereka dibinasakan. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Dan mereka tidak diberikan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan keringanan, diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu, seraya mengatakan, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Masya Allah. Ini hibah, ini rintian, ini jeritan penghuni-penghuni kubur. Ingin mendapatkan kesempatan kembali. Ingin diberikan kehidupan kita kembali. Dalam ayat yang lain, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melakukan amal-amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Ketika hamba Allah yang kufur, yang telah menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan sehatnya, menyia-nyiakan kehidupannya, menyia-nyiakan kekuatannya, diisi dengan kelalaian dan merintih untuk diberi kehidupan kembali, apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat apa jawab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Allah katakan. Dan ini merupakan siksaan. Jawaban Allah ini merupakan siksaan. Berarti apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbanyak bekal, meraih kebaikan, sudah nggak ada lagi. Ini yang dikatakan khasira wa nadima. Penyesalan yang tidak ada ujungnya. Sampai kapan menyesal ini berakhir? Sementara adab sedang menunggu, siksaan Allah sedang menunggu. Dia merintih untuk diberikan perpanjangan umur oleh Allah Ta'ala. Dia minta dikembalikan betapa mulianya hidup, betapa berharganya waktu, betapa mahalnya sehat bagi orang-orang yang semuanya sudah dirampas oleh Allah Ta'ala. Bagi kita santai-santai. Ketika kita menghibah, merintih, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Kami akan melakukan amal soleh yang berbeda dengan dulu-dulu yang saya akan tekun, saya akan semangat. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum? Bukankah kamu sudah tak beri waktu? Ya, dia sudah beri waktu oleh Allah Ta'ala. Diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala. Tapi ternyata tidak kamu manfaatkan. Dan untuk bisa berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dan telah datang kepadamu sebuah peringatan. Para ulama mengatakan rambutmu sudah beruban. Tenagamu sudah melemah. Mata sudah kabur. Ini peringatan-peringatan dari Allah tentang dekatnya waktu. Tapi itulah ayul ikhwah. Ini merupakan teguran dari Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga.
yang kita bisa dapat dari hadis yang mulia tadi tentang dua nikmat yang Allah berikan. Al-Islam harisun alal waqt. Perhatikan, Islam itu sangat memperhatikan masalah waktu. Islam memerintahkan kita harisun, serius alal waqt. Kenapa? Karena waktu itu adalah umur, waktu itu adalah kehidupan ini. Kalau kita bernafas, berarti kita masih berumur. Maka nafas ini adalah umur kita. Menyanyiakan nafas, menyanyiakan umur. Nafas yang sudah kembali, nafas yang sudah keluar, tidak akan pernah kembali lagi. Nafas yang keluar, kita bernafas mulai tadi pagi. Bangun tidur bernafas, waktu tidur, nafas yang pertama keluar. Tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita tidak tahu apakah nafas-nafas ini tadi terisi dengan ketaatan, terisi dengan sesuatu yang baik, terisi dengan sesuatu yang maslahat. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka Islam memperhatikan waktu, serius di dalam memberikan waktu. Kenapa demikian? Beliau mengatakan li'annahul haya. Ya. Karena waktu itu adalah kehidupan. Makanya orang yang sudah tidak punya waktu, berarti waktunya sudah mati dia beribadah. Ibadahnya mengalami kematian. Qur'annya mati. Sholatnya mati. Zikirnya mati. Kenapa? Karena waktu. Dan ternyata, tahukah kita apa penyebab kematian ibadah? Ibadahku sudah mati. Kesibukan yang tidak penting. Makanya saya ingatkan teman-teman yang menggunakan medsos. Ini yang menjadikan kematian di dalam ibadah kita. Ini yang merampas ketaatan kita. Ini yang menjadikan kita lalai. Ini yang menjadikan kita santai-santai. Ini yang menjadikan segala kebaikan kita hilang. Sesuatu yang melalaikan seseorang untuk mencari akhirat, itu penyebab keterperdayaan orang. Tertipu dengan itu. Maka jangan sampai medsos yang kita miliki, walaupun ini adalah kebutuhan kita hari ini, ya, jangan sampai menjadi sebab matinya ibadah kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Salim tadi, bahwasanya waktu itu adalah kehidupan. Ya, waktu itu adalah kehidupan. Seperti yang dikatakan beliau, li'annahul haya. Wa ala salamatal abdan, dan Islam menganjurkan memperhatikan tentang keselamatan badan. Fisik diperhatikan. Makanya makan gak boleh ngawur, jangan beracun. Ya. Saya makan obat nyamuk gak mau tapi ngerokok. Padahal racun rokok itu lebih banyak dari obat nyamuk bakar itu. Perhatikan kesehatan, karena sehat itu mahal, ayo ikhwah. Dan itu sangat diperhatikan oleh Islam. Dan Islam memperhatikan masalah badan. Kenapa? Li'annaha ya ala kamalil din. Karena sesungguhnya sehat, waktu yang ada ini, waktu dan sehat ini akan membantu seseorang untuk menyempurnakan agamanya. Perhatikan, sehat dan waktu akan menolong seseorang, membantu seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya. Kita bisa ibadah dengan sempurna, sholat bisa berdiri. Kapan? Ketika sehat. Ayo al-ikhwah. Kemarin saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ya, dikunjungi sahabat lama, ya, penyakit tipes, ya, sampai 2 pekan. Biasanya kalau saya tipes itu 1 minggu, 2 minggu sekaligus pemulihan. Ini agak lama ini. Agak lama. Alhamdulillah, melalui sakit itu banyak renungan-renungan yang saya dapatkan. Banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang saya peroleh. Sehingga waktu sakit saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengambil manfaat faidah dari sakit ini. Ya. Saya cuma berpikir waktu sakit itu, kalau memang sakit ini merupakan sarana akhir hidup saya, maka saya siapkan waktu sakit itu, ya, dengan memperdekatkan diri dengan sedekat-dekatnya. Tapi saya menangis. Apa tangisan yang kita beri? Gak bisa sholat berjamaah. Hilang melangkah ke masjid yang bisa saya rasakan. Hilang.
Duduk di taklim, nangis kita. Waktunya taklim ini biasanya kita baca Quran. Biasanya kita sampaikan materi bermanfaat bagi banyak ikhwah. Menangis di sana kita. Padahal saya masih hidup. Tapi ada kerugian. Ya, manfaat yang sudah hilang ini. Sakit saya membawa maslahat bagi saya, insya Allah. Tapi ada beberapa faedah-faedah yang hilang. Sholat yang bisa-bisa berdiri, baca Quran, sudah kacau. Karena ini badan panas, kemudian kepala pusing, dan macam-macam sakit. Nggak bisa konsentrasi, ibadah nggak bisa konsentrasi. Makanya sehat dan waktu itu akan membantu seseorang menyempurnakan ibadahnya. Ya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang menuju akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam menuju akhirat. Ya. Fayambaki tazawwadu bittaqwa. Tazawwadu bittaqwa. Maka dianjurkan, diharuskan seorang mukmin ini, ya ini apa? Membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membekali diri untuk bertakwa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ala taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih hidup. Jadi kesempatan untuk bercocok tanam. Coba, tidakkah kita ingin kebun-kebun surga nanti menjadi milik kita semuanya? Di sana ada kebun sedekah, di sana ada kebun puasa, di sana ada kebun ilmu, di sana ada kebun zikir, di sana ada kebun apa di situ? Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sehat dan orang-orang yang punya kemampuan, waktu, kesempatan dan peluang, maka jangan disia-siakan. Ini sehingga ayol ikhwah, makanya orang yang lalai bukan tentu orang kaya raya, bukan. Jadi yang disebut orang lalai itu bukan orang yang kaya. Oh, dia orang kaya, dia lalai, banyak lalainya. Belum tentu orang kaya itu lalai. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Sa'id bin Jubair, apa? Yang dikatakan orang tertipu itu adalah sesuatu yang menjadikan orang itu tidak mendapatkan akhirat, tidak mencari akhirat. Itu yang dikatakan ghurur. Ya. Yang dikatakan orang tertipu itu apabila sesuatu itu menjadikan dia lupa untuk mencari akhirat. Ma yulhika an talabil akhirah. Yang dikatakan kenikmatan menipu itu adalah sesuatu yang menjadikan Anda lalai untuk taat kepada Allah, untuk mencari akhirat. Wa ma lam yulhik, sesuatu yang tidak melalaikan Anda dari akhirat, falaisa mata'ul ghurur. Itu bukan kenikmatan yang menipu. Kaya tapi dia tekun untuk mencari akhirat, sebab bantu orang miskin, dia bantu orang yatim, anak yatim. Dia bantu itu jalan-jalan dakwah, dia bangun masjid. Dia buatkan sumur untuk orang-orang pedalaman yang sulit mendapatkan air. Maka orang kaya sedemikian ini, walakinnahu mata, ini merupakan sebuah kenikmatan, balahu ila ma huwa khairum min. Itu kenikmatan yang akan mengantarkan dirinya menuju sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia miliki ini. Dia akan lebih kaya di akhirat nanti. Jangan dikira nanti kalau kita miskin pasti baik, belum tentu. Kalau kemiskinan kita tidak mengantarkan kita untuk mencari akhirat, maka kita tertipu dengan kemiskinan ini. Ayo al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa wajib atas kita semua untuk memperhatikan dua hal tersebut. Sehat dan kesempatan. Oleh karena itu, kita camkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, ya, dan apa juga yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alasan-alasannya Allah beri kesempatan kepadaku. Bukankah kesempatan sudah berikan? Berpuluh-puluh tahun aku hidupkan, aku panjangkan umurmu, aku sehatkan badanmu, aku beri waktu kamu dalam kebebasan beribadah, tapi itu semua tidak kamu manfaatkan.
Lalu minta ditambah lagi. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Dalam ayat yang lain, Al-Mu'minun 99 dan 100, huwa qailuha, itu ucapanmu belaka. Omong kosong belaka yang kamu ucapkan. Bukankah kita nggak bisa bayangkan ketika kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang mengerikan. Lalu kita merintih kepada Allah, ya Allah ringankan aku, keluarkan aku dari neraka ini. Kembalikan aku dalam kehidupan, aku akan beramal soleh, aku akan taat, aku isi waktuku. Tiba-tiba Allah mengatakan, tidak. Bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Bukankah aku beri kesempatan yang lapang kepadamu? Ini berarti kita sudah siap menyesal dengan penyesalan yang tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Itulah yang kemudian disebutkan hadis-hadis Nabi. Bahwa orang mukmin nanti menangis setiap waktu. Orang kafir, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, yang diberi kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, dia akan menyesali waktu-waktu itu dengan tangisan-tangisan setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia menangis. Kenapa? Nadimah, dia menyesal. Menyesali waktu yang sudah terbuang. Menyesali umur yang ditelantarkan. Menyesali nikmat-nikmat yang tidak disyukuri. Menyesali kekuatan yang diabaikan. Padahal waktu itu dia bisa taat kepada Allah. Sehingga, karena tangisan yang dia lakukan setiap hari, terjadilah luka-luka di mata mereka. Mata-mata mereka terluka dan kemudian mengalirkan air darah di dalam matanya ini. Itu air mata darah dari penghuni neraka. Kenapa? Karena menangis setiap saat. Sehingga pipi-pipi mereka dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lainnya, mengalir seperti sungai. Air mata mereka. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengendalikan hati kita ini dan memegang ubun-ubun kita ini semuanya. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah, dituntun oleh Allah, senantiasa berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dilewati, yang dilalui oleh para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran ini. Ayolah ikhwah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pagi ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari, ya, kira-kira apa sebab-sebabnya, ya, orang menyia-nyiakan waktu. Apa sebabnya? Itu akan kita pelajari sehingga nanti kita bisa memperbaiki sesuatu yang memang harus diperbaiki. Lah untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, kita harus tahu sumber kerusakannya, sumber kesalahannya di mana. Itu insya Allah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.